Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di masa ini masih banyak pengguna komputer atau laptop yang belum benar-benar memahami program yang mereka jalankan, seperti yang namanya sistem operasi. Sistem operasi sendiri merupakan suatu program yang bertindak sebagai jembatan kerja antara hardware dan software. Windows dan Linux merupakan contoh sistem operasi yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tetapi, apakah Anda tahu perbandingan dari kedua sistem operasi ini? Apa saja kekurangan dan kelebihannya? Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan terlebih dahulu mempelajari mengenai sistem operasi dan fungsinya, serta pengetahuan-pengetahuan penting lainnya. Simak video ini bersama kami kelompok 1 di mata kuliah Pengantar Teknik Informatika. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya hardware komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi software. Sistem operasi ini memegang peran yang paling penting dalam sistem komputer karena bersifat mendasar dan mutlak diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Software ini merupakan lapisan pertama yang berada pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan atau booting dan diikuti software lainnya setelah sistem operasi berjalan. Sistem operasi ini berperan untuk mengatur dan mengontrol sumber daya yang ada, baik hardware yang berupa CPU, memori maupun disk storage, serta software yang berupa program komputer. Maka dari itu, tanpa sistem operasi, pengguna komputer tidak dapat menjalankan program aplikasi, kecuali program aplikasi booting. Sistem operasi ini juga menjamin aplikasi software lain untuk dapat memakai memori, melakukan input-output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Selain itu, sistem operasi memiliki peran penting dalam mengkoordinasi jalannya beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, apa saja fungsi-fungsi dari sistem operasi? Yang pertama, sistem operasi ini berfungsi untuk mengelola sumber daya yang terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Kemudian yang kedua, agar program software dapat berinteraksi dengan hardware secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail hardware. Kemudian fungsi yang ketiga, sistem operasi melakukan pengelolaan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Kemudian fungsi yang keempat, yakni melakukan pengelolaan data serta pengendalian terhadap data input dan output. Fungsi yang kelima yaitu melakukan penerjemahan sebagai perantara komunikasi antara komputer dengan user. Terakhir, fungsi yang keenam yaitu mengatur pembagian dan pengiriman instruksi dari memori utama dan tempat penyimpanan lain ke sistem komputer. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada Windows, Microsoft Windows. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI, Graphical User Interface, atau tampilan antarmuka bergrafis. Lalu ada Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie, dikembangkan oleh AT&T Bell Labs. Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. Lalu ada Linux. Awalnya dikembangkan oleh Linus Torvalds, yang pada mulanya sekedar emulasi terminal yang dibutuhkan untuk mengakses server Unix di universitasnya. Linux merupakan cloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU. Selanjutnya ada IBM OS/2. Sistem operasi IBM OS/2 ini dibuat secara bersama-sama oleh International Business Machine Corporation dan Microsoft Corporation untuk digunakan pada komputer IBM sebagai pengganti sistem operasi DOS. Lalu berikutnya ada Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Sama fungsinya seperti Symbian di Nokia, iOS di Apple, BlackBerry, dan Windows Phone. Android awalnya dikembangkan oleh Android Inc. dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian mengakuisisinya pada tahun 2005. Kemudian ada macOS, Macintosh Operating System. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer
khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis, Graphical User Interface atau GUI. Sistem operasi Macintosh dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada macOS Classic, yang tidak memiliki sembarang command line atau baris perintah, menggunakan user interface UI sepenuhnya, dan menggunakan cooperative multitasking. Lalu yang kedua ada macOS X. macOS X memasukkan unsur-unsur BSD, Unix, One Step, dan macOS X memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking. Lalu berikutnya ada FreeBSD. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT&T. FreeBSD berjalan di atas sistem Intel x86. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. FreeBSD sendiri dikembangkan dari 386BSD, sebuah proyek pengembangan BSD OS yang berjalan di atas chip Intel. Lalu berikutnya ada Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux, dan standar web untuk personal computer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Dan yang terakhir ada Solaris. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix system yang diperkenankan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Solaris terkenal karena kestabilannya, khususnya pada sistem scalable prosesor arsitektur. Solaris disertifikasi dalam spesifikasi Unix walaupun pada awal pengembangannya berdasarkan kepemilikan pribadi, dan kebanyakan kode dasarnya sekarang ini merupakan software open source yang biasa dikenal dengan Open Solaris. Selanjutnya, saya Muhammad Faruzaki Mulyandri akan menjelaskan tentang komponen dalam sistem operasi. Ada beberapa komponen yang ada di sistem operasi. Yang pertama adalah manajemen proses. Proses adalah program yang dieksekusi. Proses membutuhkan kepemilikan sumber daya hardware, sedangkan alokasi dan penjadwalan penggunaan sumber daya dikelola oleh sistem operasi dan juga terkait dengan multiprocessing dan multithreading. Yang kedua adalah manajemen memori primer. Tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input atau output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatil atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Yang ketiga adalah manajemen file. Fungsinya membuat dan menghapus sebuah file dan direktori atau folder, dapat memanipulasi berkas atau folder, memetakan file ke memori sekunder, backup, dan restore file. Yang keempat adalah manajemen memori sekunder. Fungsinya menyimpan berkas secara permanen, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, dan memori virtual. Yang kelima adalah manajemen input atau output. Fungsinya sebagai penyanggaan atau buffering, penjadwalan atau scheduling, spooling atau meletakkan suatu pekerjaan program pada penyangga, menyediakan driver, perangkat yang umum, dan khusus. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini. Saya akan menjelaskan bab 4 mengenai sejarah awal mula sistem operasi dan perkembangannya. Untuk generasi pertama pada tahun 1945 hingga 1955 merupakan awal dari perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini juga belum terdapat operasi komputer, maka dari itu komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung.
Pada generasi kedua, yaitu tahun 1955 hingga 1965, memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini juga, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi. Namun, beberapa fungsi sistem operasi telah ada, seperti VMS dan IPSys. VMS atau yang biasa disebut Fortran Monitor System adalah sebuah sistem yang lebih ringan tapi masih sangat efektif dioptimalkan untuk batch Fortran atau pemrograman assembler. Sedangkan IPSys adalah rekaman berbasis sistem operasi yang IBM disertakan dengan IBM 7090 dan IBM 7094 komputer. Halo, perkenalkan nama saya Kinando Diastriatama. Di sini saya akan menjelaskan generasi ketiga. Generasi ketiga terjadi di tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka, sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Selanjutnya generasi keempat, terjadi pasca 1980-an. Generasi ini ditandai dengan berkembang dan meningkatnya komputer desktop atau komputer pribadi dan teknologi jaringan. Sistem operasi ini telah sanggup memberi antarmuka grafis yang nyaman. Network Operating System. Sistem operasi diperuntukkan jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer yang terhubung. Lima, keluarga dalam sistem operasi. Pada sistem operasi terdapat beberapa jenis keluarga. Yang pertama, ada keluarga Windows, yang kedua, keluarga Unix, dan yang ketiga adalah keluarga Mac OS. Yang pertama ada keluarga Windows. Keluarga Windows berbasis MS-DOS. MS-DOS, Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 2.1X, Windows 3.0, Windows 3.1X. Selanjutnya, keluarga Windows 9X, Windows 95, Windows 98, dan Windows ME. Selanjutnya, keluarga Windows berbasis Windows NT. Pertama, Windows NT 3.1, kemudian Windows NT 3.5, Windows NT 3.51, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, dan Windows Server 2003. Selanjutnya, Fundamental for Legacy PCS, Windows Vista, Windows Home Server, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, dan Windows 8. Selanjutnya, keluarga Windows CE. Ada CE 1.0, CE 2.0, CE 3.0, CE 4.0, CE 5.0, CE 6.0, dan mobile. Selanjutnya kita masuk dalam keluarga Unix. Di keluarga Unix terdapat AIX, AmiGauss, BSD, Dragonfly, BSD, GNU, HPUX, IRIX, Linux, LinuxOS, Minix,
NetBSD, OpenBSD, OS X, Plan 9, QNX, Reserved Unix, CCO, OpenServer, Solaris, Unix System V, True64, Unix, Unixware, FXWorks, dan Xenix. Selanjutnya kita masuk dalam keluarga macOS. Pada PC terdapat public beta yaitu Kodiak, macOS X 10.0 yaitu Cheetah, macOS X 10.1 yaitu Puma, macOS X 10.2 yaitu Jaguar, macOS X 10.3 yaitu Panther, macOS X 10.4 yaitu Tiger, macOS X 10.5 yaitu Leopard, macOS X 10.6 yaitu Snow Leopard, macOS X 10.7 yaitu Lion, macOS X 10.8 yaitu Mountain Lion. Nah, selanjutnya kita masuk pada server. Server yaitu OpenStack Rhapsody, macOS X Server 1.0, dan mobile terdapat iOS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara sistem operasi Linux dengan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows. Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft menggunakan antarmuka pengguna grafis yang berkembang dari MS-DOS. Dalam perkembangannya, Windows memiliki beberapa jenis, yaitu Windows 1.0, Windows 2.x, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Sistem operasi Windows berkembang dari MS-DOS, yaitu sebuah sistem mode teks dan operasi baris perintah. Varian Windows pertama, yaitu Windows Graphic Environment, pertama kali dikenal pada 10 November 1983, tetapi baru dipasarkan pada November 1985, yang diproduksi sesuai kebutuhan komputer dengan tampilan gambar. Windows 0 adalah perangkat lunak 16-bit add-on berdasarkan MS-DOS, sehingga tidak dapat berfungsi tanpa sistem operasi DOS. Versi 2.x, versi 3.x juga sama. Versi terbaru Windows adalah sistem operasi independen yang tidak lagi didukung oleh sistem operasi MS-DOS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang ada pada sistem operasi Windows. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Salah satu keuntungan menggunakan Microsoft Windows adalah kemudahan penggunaannya. Anda bisa menyebutnya ramah pengguna. Ini karena Windows dirancang untuk kalangan bawah hingga kalangan atas untuk masyarakat umum. Yang kedua, ketersediaan software. Ada banyak jenis perangkat lunak atau aplikasi yang tersedia untuk sistem operasi Windows. Dominasi pasar global Microsoft atau pengguna PC atau komputer dan perangkat portable lainnya, serta perangkat lunak yang dirancang untuk perkantoran seperti Microsoft Office dan Office 365. Tentu saja banyak pengembang perangkat lunak lebih suka mengembangkan perangkat lunak platform Windows. Yang ketiga yaitu mendukung hardware baru. Hampir semua produsen hardware sudah menawarkan dukungan atau support untuk versi Windows terbaru. Jadi, tiap kalian ingin upgrade komponen hardware seperti CPU, memori, FGA card, dan lain sebagainya, tidak perlu khawatir soal dukungan software.
Dikarenakan lagi dominasi pasar Microsoft untuk pengguna perangkat PC dan laptop. Yang keempat yaitu fitur plug and play. Sebagian besar hardware yang kalian gunakan dapat dideteksi secara otomatis dengan fitur plug and play. Jadi, jika ingin membeli perangkat seperti mouse dan keyboard, tidak perlu khawatir untuk manual mencari drivernya untuk versi Windows terbaru. Yang kelima yaitu kompatibilitas. Windows sangat mendukung backward compatibility, di mana artinya bisa membuka program dari Windows versi jadul atau lawas. Pada versi Windows yang terbaru, khususnya untuk Windows 10, jadi sebagian besar aplikasi seperti program, game, dan utilitas yang dikembangkan untuk versi Windows sebelumnya akan berfungsi pada versi yang terbaru, yaitu Windows 10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan yang ada pada sistem operasi Windows. Yang pertama yaitu closed source. Windows hanya dikembangkan secara closed source, di mana artinya hanya Microsoft yang mempunyai full access dan berwenang menggunakan source code dari sistem operasi Windows. Berbeda jika dibandingkan dengan distro Linux yang dapat dikembangkan secara open source. Yang kedua, tidak stabil. Windows dibangun bukan berdasarkan kernel Unix yang tidak seperti distro Linux, membuat Windows masih dibilang belum stabil dari segi sistem yang berjalan. Hal ini dikarenakan tiap user atau pengguna Windows mempunyai masalah yang rumit dan berbeda-beda, tergantung berbagai macam hardware yang sedang digunakan. Untuk itu, Microsoft terus secara rutin mengupdate fitur dan memperbaiki bug. Yang ketiga yaitu keamanan yang lemah. Dengan banyaknya user atau pengguna Windows yang ada di seluruh dunia, membuat sistem operasi ini menjadi banyak target oleh para peretas. Untuk itu, soal keamanan atau security masih dibilang lemah jika dibandingkan dengan macOS dan Linux. Banyak software atau aplikasi yang mudah disusupi oleh virus dan malware yang bisa membahayakan keamanan data kalian. Yang keempat yaitu lisensi yang relatif mahal. Harga lisensi untuk Microsoft Windows 10 bisa terbilang mahal jika kita membelinya dari toko resmi. Yang kelima yaitu tidak banding software. Jika dibandingkan dengan macOS, yang dimana sudah tersedia beberapa software atau aplikasi yang siap digunakan untuk membantu pekerjaan dan produktivitas kita, Windows tidak seperti itu. Windows harus manual membeli lisensi atau softwarenya lagi. Contohnya seperti Microsoft Office untuk perkantoran, serta software dari Adobe untuk editing gambar dan video. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds di Universitas Helsinki, Finlandia, yang kemudian didesain ulang dengan bantuan banyak programmer dan developer. Pada mulanya, Linux kernel dipublish untuk komunitas dengan tujuan pengembangan pada tahun 1991. Kemudian lisensi Linux diubah menjadi GNU GPL pada 1992. Selanjutnya pada tahun 1993, lebih dari 100 developer ikut dalam proses pengembangan Linux kernel. Hingga pada tahun 1994, Linus Torvalds memutuskan bahwa semua komponen dari kernel sudah benar-benar matang, dan ia merilis Linux 1.0 diikuti Linux 2.0 pada tahun 1996, serta versi-versi lainnya seperti Linux 3.0, Linux 4.0, dan Linux 5.0 pada tahun-tahun berikutnya. Linux merupakan proyek hobi Linus Torvalds yang terinspirasi dari Minix,
Minix merupakan sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum, peneliti masalah sistem operasi dari Vrije University, Belanda. Disusun Tassavalta, Republik Finlandia. Seorang siswa bernama Linus Torvalds sedang mempelajari kursus Unix dan bahasa pemrograman dalam C. Pada saat itu, Linux menggunakan sistem operasi mini berbasis Unix. Dengan nama Minix, Linux versi 0.1 bekerja sekitar Agustus 1991. 5 Oktober tahun 1991, Linux resmi rilis yaitu versi 0.2. Hanya dapat menjalankan base GNU, Bourne Against Shell, dan GCC yaitu atau GNUC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan yang ada pada sistem operasi Linux. Yang pertama yaitu open source. Kelebihan Linux yang membuat sistem operasi ini banyak digunakan di server atau US smartphone adalah open source. Artinya, untuk bisa menggunakan Linux, tidak perlu ada lisensi yang dibeli dengan harga yang lumayan mahal, seperti pada Windows. Dengan kata lain, sistem operasi Linux ini gratis. Siapapun bisa menggunakan sistem operasi Linux sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang kedua yaitu kebal malware. Sistem komputer yang satu ini juga kebal daripada sistem operasi lainnya. Keamanan Linux terhadap serangan malware bisa dijamin beberapa tingkat di atas yang lainnya. Tapi, bukan berarti Linux tidak bisa terserang malware sama sekali. Hanya saja, risikonya jauh lebih kecil dibandingkan sistem operasi lain. Karena Linux mengharuskan penggunanya untuk menjadi administrator terlebih dulu jika ingin menjalankan program atau mengeksekusi kode tertentu. Yang ketiga yaitu aplikasi bawaan yang cukup lengkap. Kelebihan Linux selanjutnya yaitu adanya aplikasi bawaan yang relatif lengkap ketika kamu menginstalnya untuk pertama kali. Bahkan, bila pengguna menginginkan sistem operasi untuk tujuan khusus, aplikasi yang dibutuhkan bisa jadi sudah ada di dalamnya. Aplikasi umum lainnya yang biasa digunakan untuk pekerjaan sehari-hari seperti multimedia, pengarsipan, dan Office sudah pasti tersedia di dalam sistem operasi Linux. Yang keempat yaitu didukung driver yang andal. Masalah pada proses instalasi driver yang sering bermasalah di sistem operasi lain tidak akan terjadi pada Linux. Karena Linux sudah memiliki dukungan driver yang berkembang dan meluas. Kita tidak perlu repot menginstal driver atau khawatir driver yang diinstal tidak bekerja, sehingga bisa menghambat pekerjaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan yang ada pada sistem operasi Linux. Yang pertama yaitu tampilan interface yang sedikit rumit. Interface Linux mengharuskan penggunanya untuk cepat beradaptasi dan belajar dahulu tentang root, terminal, dan urusan lainnya. Bagi yang belum paham menggunakan sistem operasi ini, mungkin akan sedikit kesulitan di awal untuk memahami sistem kerja Linux. Terlebih, Linux memiliki beberapa kode perintah untuk menjalankan suatu program atau aplikasi. Yang kedua, yaitu lemah jika digunakan untuk gaming. Kekurangan Linux yang lainnya adalah kenyataan bahwa sistem operasi ini tidak banyak mendukung gaming pada laptop maupun komputer. Hanya sedikit gamers yang dibuat di platform ini. Sehingga, untuk pengguna yang lumayan senang dengan gaming dan menggunakan komputer untuk bermain game, maka menggunakan sistem operasi Linux tidaklah disarankan. Yang ketiga yaitu beberapa versinya tidak cukup memiliki aplikasi bawaan. Beberapa jenis Linux juga memiliki aplikasi bawaan yang cukup sedikit jika dibandingkan sistem operasi lainnya. Ini disebabkan
pengembangan aplikasi pada Linux membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengguna harus bersabar menunggu update sistem operasi Linux. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan atau perbandingan antara Windows dan Linux. Windows merupakan sistem operasi yang dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis dengan desktop yang memungkinkan pengguna untuk melihat semua file dan video. Sistem operasi ini dirancang untuk berjalan pada perangkat keras x86 seperti AMD dan prosesor Intel. Sistem operasi Windows hadir dengan hampir semua perusahaan yang membuat PC atau laptop. Versi pertama Windows dirilis pada tahun 1985 yang merupakan GUI sederhana, perpanjangan dari sistem operasi disk yang ada, dan rilis utama adalah rilis konsumen 1995 yang telah mengintegrasikan Windows dan DOS dan DOS dengan built-in dukungan internet. Sebagian besar PC saat ini hanya berjalan pada sistem operasi Windows. Versi sistem operasi Windows terbaru adalah Windows 10 yang saat ini berada di pasaran. Sementara itu, Linux merupakan sistem operasi open source berbasis Unix, dibuat pada tahun 1991. Sistem operasi Linux juga dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis dengan beberapa perangkat lunak yang digunakan setiap hari. Sistem operasi ini juga digunakan di komputer desktop, perangkat seluler, konsol game, perangkat penyimpan digital, pembaca e-book, kamera, dan perekam video yang menjalankan Linux. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbandingan atau perbedaan sistem operasi Windows dengan sistem operasi Linux. Perbandingan yang pertama yaitu Windows lambat pada perangkat keras yang lebih lama, sedangkan Linux berjalan lebih cepat daripada Windows edisi terbaru, bahkan dengan lingkungan desktop modern dan fitur sistem operasi. Perbandingan yang kedua, Windows mengumpulkan semua detail pengguna yang mengarah pada masalah privasi, sedangkan Linux tidak mengumpulkan data pengguna. Yang ketiga, Windows perlu mencoba beberapa kali untuk membunuhnya atau mematikan sebuah virus, sedangkan Linux, pengguna dapat mematikan aplikasi jika mereka menggantung melalui perintah. Perbandingan yang keempat, Windows memiliki banyak koleksi perangkat lunak video game, sedangkan Linux mendukung berbagai macam perangkat lunak gratis selain Windows. Perbandingan yang kelima yaitu Windows memiliki banyak program dan utilitas gratis, tetapi sebagian besar program bersifat komersial, sedangkan Linux biaya perangkat lunaknya hampir gratis karena semua program, utilitas, aplikasi kompleks seperti OpenOffice gratis. Perbandingan yang keenam yaitu Windows memiliki basis pengguna yang besar dan menjadi target bagi pengembang virus dan malware. Sedangkan Linux diklaim sangat aman karena mudah untuk mengidentifikasi bug dan memperbaikinya. Perbandingan yang ketujuh yaitu Windows kebanyakan digunakan oleh gamers dan pengguna bisnis, sedangkan Linux digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai server dan sistem operasi untuk tujuan keamanan di Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Dari penjelasan materi sebelumnya, kita dapat mengetahui perbandingan antara Linux dan Windows.
Windows sendiri merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan Graphical User Interface yang disebut juga GUI atau tampilan antarmuka bergrafis. Sementara itu, Linux adalah kloningan dari Minix. Peralatan dan sistemnya umumnya berasal dari sistem operasi GNI. Perbedaan yang mencolok antara Windows dan Linux yaitu terletak pada kecepatan penciptaan atau edisi terbaru dan fitur sistem operasi yang mana Linux lebih unggul daripada Windows. Distribusi Linux tidak mengumpulkan data pengguna, sedangkan Windows mengumpulkan semua detail data pengguna. Dalam Linux, biaya perangkat lunaknya hampir gratis, tetapi pada Windows, hampir sebagian besar program bersifat komersial. Dan Linux digunakan oleh organisasi perusahaan sebagai server dan sistem operasi untuk tujuan keamanan. Sedangkan Windows kebanyakan digunakan oleh gamer dan pengguna bisnis. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih.